5 alasan kenapa kamu jangan pernah membayar minimum payment tagihan kartu kreditmu. Oke, di video kali ini saya bakal jelasin ke kalian semua terkait dengan pembayaran kartu kredit. Jadi buat kalian yang baru pertama kali punya kartu kredit, saya mau ngasih tahu. Setiap bulan kalau punya kartu kredit itu kalian akan mendapatkan namanya email tagihan atau tagihan penggunaan kartu kredit. Nah, di tagihan itu nanti akan dibagi dua. Yang pertama, kalian bisa membayar minimum payment atau pembayaran minimal. Yang kedua, pembayaran penuh atau pembayaran semuanya. Nah, buat beberapa orang pernah merasa kalau mending saya bayar minimum aja daripada saya bayar penuh, karena minimum lebih murah daripada penuh. Ya, konsepnya betul. Jadi contohnya gini. Di depan kalian ada 3 kartu kredit, ini BRI Tokopedia Card, ini Mandiri Platinum, ini BRI OVO Card. Jadi anggap aja tagihannya itu 5 juta. Nah, itu adalah pembayaran penuh 5 juta. Nah, kalian juga diizinkan untuk bayar minimum. Biasanya itu 10%-nya kah atau 5%-nya tergantung banknya. Nah, contoh pembayaran minimumnya 500 ribu. Nah, banyak orang mikir, mending saya bayar 500 ribu aja, nanti bulan depan baru saya bayar penuh. Nah, ternyata karena dia berpikir seperti itu, makanya itu terulang dan menyebabkan hutangnya menumpuk. Nah, maka dari itu saya mau menjelaskan kepada kalian atau memberikan edukasi 5 alasan kenapa kalian jangan bayar tagihan minimum. Yang pertama, kamu bakal kena bunga yang tinggi. Loh, kok bisa, Pak? Maksudnya gimana? Maksudnya gini. Seperti yang udah saya contohkan di depan tadi. Kalian punya tagihan 5 juta. Tagihan minimum adalah 500 ribu. Terus kalian bayarnya 500 ribu aja. Pertanyaannya, yang 4,5 juta kemana? Nah, yang 4,5 juta ini akan ditagihkan kamu di bulan depan. Ya, ditagihkan kamu di bulan depan plus bunga. Makanya saya bilang kamu akan kena bunga yang tinggi. Karena bunga 4,5 juta ini akan bunga retail yang akan ditagihkan bulan depannya. Nah, di bulan depannya kamu nggak hanya bayar 4,5 ini, kamu harus bayar 4,5 plus bunganya. Dan ini cukup gede, jadi jangan sampai kalian coba-coba mempraktekkan hal seperti ini, apalagi sisa tagihan kalian gede. Itu yang pertama. Yang kedua, lama untuk melunasi hutang. Jadi namanya kartu kredit ini kalian diberikan keleluasaan atau kebebasan untuk menggunakan kartu dengan sistem hutang dulu bayarnya nanti. Nah, kalau kalian pembayaran minimum terus, di bulan ini bayar minimum, sisanya dibayar bulan depan. Bulan depan bayar minimum lagi. Bulannya depan bayar minimum lagi dan terus menerus. Nanti hutangmu akan lama lunasnya. Jadi berkurangnya pokok pinjamannya itu akan lebih lama. Karena apa? Karena setiap pinjaman yang tidak kamu bayar di bulan ini betul akan ditagihkan bulan depan, tapi ada tambahan bunga. Dan bunganya juga cukup gede. Nanti bulan depan bayar minimum lagi. Akhirnya pokokmu tuh berkurangnya dikit-dikit. Kamu bayarin bunganya aja, seperti itu. Makanya metode pembayaran dengan pembayaran minimum ini bisa cuma nanti kalau kamu punya hutang itu lunasnya lama gitu. Jadi sangat tidak disarankan. Yang ketiga, kamu ada kemungkinan kena biaya tambahan. Sadar nggak sih kalau kamu terlalu sering bayar minimum, beberapa bank itu ada yang nggak suka dan kadang memberikan biaya tambahan. Biaya tambahan semacam penalti atau denda atau apa, karena kamu sering bayar minimum terus. Bahkan beberapa bank ada yang tidak menyediakan pembayaran minimum ketika kamu terlalu sering menggunakan pembayaran minimum. Maksudnya gimana, Pak? Maksudnya gini, bulan ini kamu udah bayar minimum, bulan depan bayar minimum, bulan depannya lagi bayar minimum. Terus di bulan berikutnya opsi pembayaran minimum itu nggak ada. Jadi harus bayar penuh terus. Jadi nanti keterangannya tagihan penuhnya atau pembayaran penuh 5 juta, pembayaran minimum juga 5 juta. Emang ada, Pak, kasus seperti itu? Ada banget. Jadi saya pernah lihat di forum diskusi kartu kredit, ada yang curhat, Pak, saya udah bayar minimum di bulan kemarin, bulan ini juga minimum, kok di bulan ini tagihannya minimum sama penuhnya sama. Nah, usut punya usut karena dia selalu bayar minimum. Jadi bank
memberikan semacam peringatan biar nggak bayar minimum lagi dengan cara minimum paymentnya juga pembayaran penuh. Akhirnya nggak ada pilihan dong, dia harus bayar penuh. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, dampak terhadap skor kredit kamu. Nah, banyak orang yang belum ngerti pentingnya skor kredit. Ini adalah penting banget. Jadi punya kartu kredit ini memberikan keuntungan kita untuk membuat skor kredit bagus, tapi bisa juga membuat skor kredit kita jelek. Kalau kamu sering bayar minimum, nanti skor kreditmu itu akan berubah jadi jelek dan akan mempengaruhi kamu kalau kamu akan mengajukan pinjaman pembelian rumah atau KPR, pinjaman untuk pembelian mobil atau KKP, atau pinjaman tanpa anggunan atau KTA. Itu akan susah di ACC-nya karena skor kredit kamu jelek. Jadi diusahakan jangan pernah bayar minimum biar skor kredit kamu bagus. Nanti kalau kamu mau beli rumah, mau KPR, nah itu lancar. Karena BI checking itu akan kelihatan hutangmu apa aja, lancar enggak itu kelihatan. Yang kelima, kamu tidak bisa mengatasi utang utama. Loh, kok bisa sih? Maksudnya gimana, Pak? Nah, jadi kalau kamu sering bayar minimum, apalagi tanggungan utangmu gede, nanti utang pokokmu tuh nggak akan berkurang karena kamu membayarin bungamu terus setiap bulan. Semakin sering kamu bayar tagihan minimum, semakin gede bunga yang akan kamu terima. Kalau kamu lakukan itu terus-menerus, bulan ini, bulan depannya lagi, lama-lama apa yang kamu bayar minimum itu hanya bunganya aja. Pokokmu nggak berkurang sama sekali. Makanya sangat disarankan tidak menggunakan biaya minimum. Nah, itu yang kelima. Nah, ini ada bonusnya lagi nih, 5A. Kalau kamu sering bayar pembayaran minimum, kamu susah naik limit. Kalau limitmu dikasih 3 juta, kamu bayar minimum terus, kamu ya akan 3 juta terus. Tapi kalau limit kamu 3 juta, kamu selalu bayar penuh. Seiring waktu berjalan, limitmu akan dinaikkan 10 juta, 20 juta, 30 juta, 50 juta, bahkan sampai 100 juta. Selama track record pembayaran kartu kreditmu bagus. Makanya usahakan jangan pernah bayar minimum. Oke, itu adalah 5 alasan kenapa kalian jangan bayar tagihan kartu kredit minimum. Usahakan bayar penuh biar jadi bagus, biar penggunaan kartu kreditmu jadi efektif juga. Terima kasih sudah mengunjungi channel Bapak Tutorial. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share semua video saya. Kalau kalian pengen penasaran lihat video-video lain, bisa kunjungin di channel ini. Karena di channel ini khusus banget bahas tentang kartu kredit, dari mengajukan, dari pinjaman, dari cicilan, dari pembayaran, semuanya ada di sini. Oke? Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Salam sukses.